Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ikhwan fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita tentang pembahasan fikih al-wajiz. Kita masuk sekarang bab al-ghusl. Mandi. Itu lagi ya. Terakhir pembahasan kita apa? Tentang mashu ala khufain, mengusap khuf ya. Sekarang masuk mandi ya. Mandi dah bahas kemarin belum? Mandi wajib. Baik. Nah, di antara salah satu untuk membersihkan atau cara membersihkan kita dari hadas dan najis yaitu mandi. Nah, apa saja hal-hal yang mewajibkan kita untuk mandi? Yang pertama adalah keluarnya mani baik pada waktu terbangun maupun pada waktu tidur. Jadi apabila kita keluar mani ya baik pada waktu terbangun pada tidur, maka wajib bagi kita untuk mandi. Innamal ma' bil ma'. Sesungguhnya air itu dengan air. Artinya apabila keluar mani, maka hendaklah kita mandi. Ya. Dan juga dari hadis Ummu Salamah, anna Ummu Sulaim qalat. Ya, Ummu Sulaim berkata, "Ya Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haq." Ya, Ummu Sulaim mengatakan, "Wahai Rasulullah, sungguhnya Allah itu tidak malu dengan kebenaran. Tidak malu pada kebenaran. Fala 'ala mar'ah ghasala idza ihtalamat." Apakah wajib bagi seorang wanita mandi apabila dia mimpi? Qala na'am idza ra'at ma'. Ya, kata Rasulullah, kalau dia melihat air. Jadi dalam hadis ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum mengkhabarkan kepada kita bahwasanya wanita juga mengalami mimpi basah, bukan perempuan saja. Ya, bukan laki-laki saja. Ya, perempuan juga mengalami mimpi basah. Ya, sebagaimana kisahnya Muslim. Ya. Karena keinginan Haris, semangat dia untuk bertanya, maka di awalnya dia mengatakan Allah itu tak malu dengan kebenaran. Innallaha yastahillah. Bahwasanya Allah itu tak malu kepada kebenaran. Maka dia bertanya tentang perkara dia bahwasanya dia bermimpi. Ya, apa pertanyaan ya Rasulullah, bagaimana kalau seorang perempuan itu mimpi basah? Maka apakah wajib bagi dia mandi? Maka apa kata Rasulullah? Ya, wajib bagi dia untuk mandi. Nah, wa tushtaratu syahwa fil yaqdah duna naum. Adapun pada saat seorang bangun, maka disyaratkan keluarnya mani itu karena syahwat. Karena naiknya syahwat sebagaimana ya dalam hadis dikatakan, "Idza hudifatil ma' faghtasil bil janabah, fa idza lam takun hadifan fala taghtasil." Ya. Qala Syaukani, al-hadfu huwa ar-ramyu. Ya, apabila air itu memancar, maka hendaklah dia mandi. Ya, dari janabah dan junub. Fa idzan lakun hadifan, apabila dia tidak memancar, maka dia tidak mandi. Ya. Wa huwa la yakunu bihadis fa'ila li syahwah. Bahwasanya air mani itu tidak akan terpancar kecuali karena syahwat. Jadi salah satu jenis daripada air mani itu dia keluar memancar. Ya, beda dengan airnya, beda dengan halnya madhi. Madhi itu keluarnya tidak memancar. Tapi kalau mani itu keluarnya memancar. Ya. Ya, jadi dalam hadis ini memberikan peringatan kepada kita bahwasanya sesuatu yang keluar bukan disebabkan karena syahwat, bisa disebabkan karena sakit atau karena kedinginan dan sebagainya, maka tidak menyebabkan dia untuk mandi. Ya. Baik. Kemudian waman ihtalama wa lam yajid ma' fala ghasla alaih. Barang siapa dia mimpi tapi pas terbangun enggak dapat air, enggak ada air, enggak basah celananya, maka enggak wajib mandi. Ya, tidak wajib mandi. Wa man wajal ma' falam yadhkur ihtilaman fa alaihi al-ghuslu. Ya, kalau
ya dia mendapatkan air tapi tidak ingat dia mimpi. Aku buat mimpi tadi bandar tidak ingat. Tapi ada air, maka wajib bagi dia untuk mandi. Sebagaimana dalam hadis Aisyah kala, "Sila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yajilu abalal wa la yatbu ihtilaman." Ya, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki dia mendapatkan celananya basah. Kan tetapi dia tidak ingat, dia bermimpi. Faqala yaghtasil, maka Rasul mengatakan hendaklah dia mandi. Wa 'anil rajul yara annahu qad ihtalama wa lam yajid ma. Dan dipertanyakan seorang laki-laki dia bermimpi, bahwasanya dia bermimpi tapi tidak mendapatkan air atau tidak mendapatkan basah pakaiannya. Faqala la ghasla alaihi, bahwasanya dia tidak mandi. Jadi apabila seorang bermimpi dan dia melihat air di celananya basah, maka wajib mandi. Apabila dia bermimpi tapi tidak mendapatkan air dan mendapatkan basah pada celananya, maka tidak wajib mandi. Nah, itulah hal yang pertama yang mewajibkan seorang untuk mandi wajib. Baik. Perkara yang kedua, jima, berhubungan badan meskipun tidak keluar air. Ya, jima, hubungan badan meskipun tidak keluar mani. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah dikatakan, "Idza jalasa baina syu'baha al-arba' thumma jahada faqad wajaba al-ghusl wa illam yanza." Kata Rasulullah, apabila seseorang duduk di antara dua pahanya kemudian dia bersungguh-sungguh padanya, maka wajib bagi dia mandi meskipun tidak keluar air. Nah, jadi jima atau berhubungan badan suami istri ini mewajibkan bagi dia untuk mandi wajib meskipun tidak keluar mani. Kemudian yang ketiga, Islamul kafir. Orang kafir masuk Islam, maka wajib bagi dia untuk mandi. Sebagaimana dalam hadis an Qais bin Asim, anna aslama, dia masuk Islam. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaghtasila bima'in wa siddan. Maka ya ketika dia masuk Islam, maka Rasulullah menyuruh dia mandi ya dengan air dan daun sedir dan daun bidara. Ya. Kemudian yang keempat, yang mewajibkan seorang untuk mandi itu habisnya masa haid dan nifas. Apabila masa haid dan nifas sudah terputus, maka wajib bagi dia untuk mandi. Ya. Kemudian yang kelima, mandi hari Jumat. Nah, ini saya mengambil pendapat di sini bahwasanya laki-laki yang menghadiri salat Jumat maka wajib bagi dia untuk mandi. Ya, sebagaimana hadis Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Ghuslul jum'ah wajib ala kulli muhtalim." Bahwasanya wajib mandi Jumat itu wajib bagi orang yang mimpi. Ya, meskipun dalam hadis ini dikatakan bagi mimpi, namun para ulama, ada sebagian ulama yang mewajibkan bahwasanya mandi setiap Jumat atau mandi Jumat itu laki-laki yang menghadiri salat Jumat maka wajib bagi dia untuk mandi. Ya, mandi itu tidak mesti mandinya itu siang sebelum Jumat, tapi pagi itu sudah cukup. Ya, baik. Kemudian itulah beberapa perkara yang mewajibkan seseorang untuk mandi wajib. Nah, kemudian apa rukun mandi? Yang pertama niat. Ya, niat, tentunya niatnya di mana tempatnya? Dan hati. Ya, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Ya, ini rukunnya. Ta'mim badan bil ma'. Ya, ta'mimul badani bil ma', meratakan air ke seluruh tubuh. Maka ini termasuk rukun mandi. Ya, Allah taala bisawab. Baik. Kemudian bagaimana cara kaifiyah tata cara mandi yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, istihbab. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala min al-janabah yabda fayaghsilu yadayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia mandi junub, maka dia membasuh kedua tangannya. Jadi mandi junub pertama kali Rasulullah adalah membasuh kedua tangan. Tsumma yufrigh bi yaminihi 'ala shimali fayaghsilu farjah. Kemudian dia menuangkan dari tangan kanannya ke tangan kiri, ya, kemudian dia membasuh kemaluannya. Ya, setelah masuk kemaluan, tsumma yatawadda wudu' lis-shalah. Kemudian setelah itu wudu seperti wudu salat.
Ya, basuh kedua tangan, kemudian basuh kemaluan, kemudian wudu seperti wudu salat. Ya, thumma ya'khudhu al-ma' fayadkhulu asabi'ahu fi usul sya'r. Kemudian menyirami kepalanya, kemudian mengusap-usap kepala, ya, rambutnya, pangkal rambutnya, hatta idza ra'a an qad istabra'a, ya, hafana ala ra'si thalatha hafanat. Kemudian apabila dia sudah merasakan merata di seluruh kepala air, kemudian baru disiramkan air ke tubuhnya sebanyak 3 kali siraman. Ya, semua kemudian dia mengguyur semua jasadnya, ya, kemudian baru dia membasuh kedua kakinya. Ya, inilah cara mandinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah mandi yang sempurna, mandi yang dianjurkan. Ya, bagaimana hukumnya kalau seorang mandi junub langsung aja dia mencebur ke sungai, cebur ke kolam dan sebagainya? Apa sudah cukup? Boleh? Hah? Cukup, boleh. Tapi yang sunnahnya berwudu, ya, seperti tadi. Namun ketika dia junub, misalnya sudah junub, langsung aja jeblung ke kolam. Dah merata air seluruh tubuhnya, dah sudah cukup. Ya, ini disebut dengan mandi. Ya, tapi yang lebih afdal, lebih utama, sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Aisyah tadi. Baik. Kemudian di sini ada perbedaan sedikit tentang mandi junubnya perempuan dengan mandi dia selepas dari haid. Ya. La yajibu 'ala al-mar'a naqdu sya'riha fil ghusl min al-janabah wa yalzamuha dhalika fil ghusl min al-haid. Adapun wanita yang mandi junub, ya, apabila dia mandi janabah, ya, maka dia tidak melazimkan bagi dia untuk melepas kepangan rambutnya. Tapi kalau mandi junub selesai dari terputus dari apa? Haid, maka melazimkan bagi dia untuk melepaskan kepangan rambutnya. Ini perbedaan sedikit antara mandinya wanita, ya, ketika dia mandi junub disebabkan karena janabah, atau disebabkan karena dia mimpi, atau disebabkan karena berjima, ya, dengan wanita yang selesai dari haid atau nifas. Nah, sebagaimana, ya, dikatakan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini imra'atun ashaddu dhafrin ra'si afa anqud wa li ghusl janabah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku wanita ini adalah rambutnya, kepangan rambutnya sangat padat sekali, artinya sangat susah dilepas. Apakah aku akan melepasnya ketika aku mandi janabah? Maka Rasulullah mengatakan tidak. La. Innama yakfiki an tahutti ala ra'siki thalatha hathayat, ya, thumma tafidina alayki al-ma' fatatuhurina. Ya, sesungguhnya cukup bagi kamu untuk menuangkan air ke kepalamu 3 kali tuangan, kemudian mengguyurnya dengan air, maka engkau telah menjadi suci atau menjadi suci. Jadi inilah. Jadi orang yang atau perempuan yang lepas dari junub atau hubungan badan, ya, tidak mesti dia melepas kepangan rambutnya. Nah, kemudian dalam hadis Aisyah, ada Asma salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Asma bertanya kepada Rasulullah an ghusl mahid, tentang mandinya wanita yang lepas dari haid. Ya, faqala ta'khudh ihdakunna ma'aha wa sidratuha fatutahhir fatuhsin tuhur. Maka hendaklah salah di antara kalian mengambil air dengan daun bidara, ya, kemudian dia membasuh, ya, dengan membersihkannya, tsumma tasubbu, ya, ala ra'siha, kemudian dia menyiramkan air ke kepalanya, fatudalliqa dalkan syadidan, maka hendaklah dia meraba-raba rambutnya ke akar rambutnya, mengkeramas sampai ke akar rambutnya, hatta tablughu syur ra'sihi, thumma tasubbu 'alaihi al-ma', kemudian disiramkan dengan air, thumma ta'khudh fursatan mimsakatan fatutahhir biha, kemudian hendaklah dia mengambil kapas yang sudah dikasih yang dikasih misk kasturi, kemudian dia masukkan ke dalam farjinya,
untuk dibersihkan sisa-sisa daripada haidnya tadi, ya, untuk menghilangkan baunya. Faqala Asma, kaifa tutahhir biha? Maka Asma berkata, bagaimana ya bersuci dengannya? Faqala subhanallah tathhir biha. Ya, Asma seakan-akan tidak paham. Bagaimana aku bersuci dengan kapas tersebut? Subhanallah, kata Rasulullah, bersuci dengannya. Ya, artinya Rasulullah menjelaskan bagaimana cara wanita membersihkan kemaluannya. Ya, Rasulullah SAW perintahkan mengambil apa tadi? Kapas. Kemudian kapas tersebut dikasih apa? Misk, minyak kasturi, untuk membersihkan ya vaginanya atau kemaluannya. Ya. Faqala Aisyah ka'anna takhfa dzalika. Ya, seakan-akan si Asma menyembunyikannya. Ya. Tattabi'ina biha atardam. Ya, artinya engkau membersihkan dengan kapas tadi ya sisa-sisa darah daripada haid tersebut. Jadi ini menunjukkan kepada kita begitu detailnya Islam mengajarkan kepada kita, kepada umat Islam atau kepada para wanita, bagaimana cara mereka membersihkan sisa-sisa haid mereka setelah mereka haid. Ya, artinya detailnya Islam mengajarkan Rasulullah SAW bagaimana membersihkan, ya, membersihkan betul-betul mereka bersih daripada haid tersebut. Ya, nah. Kemudian wasa'alathu 'anil ghusl janabah. Kemudian dia bertanya tentang mandi junub. Faqala ta'khudh ma'an, ambil air, fatutahhir fatuhsinu tuhur, maka hendaklah dia mensucikan dengan suci yang bagus. Au tablughu tuhur thumma tasubbu 'ala ra'sihi. Kemudian ya dia menyiramkan air ke kepalanya, kemudian dia mengkeramasnya ya hatta sehingga sampai air itu ke dasar kepalanya atau ke pangkal rambutnya. Tsumma tufidu 'alal ma, kemudian disiram padanya ya air. Jadi dalam hadis ini sangat jelas menjelaskan tentang perbedaan mandi perempuan yang lepas dari haid dengan mandinya perempuan dari jenabah. Ya, kenapa dibedakan di sini? Ya, karena ya mandi haid ini adalah mandi yang jarang dilakukan, lebih kurang 1 kali dalam satu bulan. Maka mandi mereka itu betul-betul detail, artinya betul-betul sempurna, sehingga kepang rambut juga harus dibuka sehingga air itu merata kepada dasar-dasar rambutnya. Adapun mandi junub itu mandi yang diulang-ulang, ya takarrar. Ya, sangat susah perempuan kalau setiap mandi buka kepang, setiap mandi buka kepangan. Ya, karena perempuan ketika junub, ya junub itu boleh dikatakan sering dilakukan. Ya, sering dilakukan dengan suami istri, ya. Adapun mandi haid itu hanya sebulan. Ya, jadi ketika mandi junub, ya sangat berat bagi wanita setiap mandi buka kepangan, setiap mandi buka kepang rambut, setiap mandi buka kepang rambut, kan berat bagi mereka. Maka Islam memberikan kemudahan bagi mereka untuk ya tidak membuka kepang rambutnya ketika mandi junub. Nah, wallahu taala bisawab. Nah, kemudian ada faedah di sini bahwasanya bolehnya bagi laki-laki atau bagi suami istri mandi dalam satu bejana. Ya, mandi dalam satu bejana, mandi junub. Ya, maka di antara mereka boleh masing-masing mereka melihat aurat laki-laki atau suami melihat aurat istrinya atau istri melihat aurat suaminya, sebagaimana ya dalam hadis Aisyah dikatakan, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin wa nahnu junuban. Bahwasanya aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu bejana ketika itu kami dalam keadaan junub. Allah taala bisawab. Nah, itulah cara atau kaifiyah mandi junub. Nah, kemudian al-ikhtisal al-mustahabbah, mandi yang disunahkan. Tadi mandi wajib, yang sekarang mandi yang disunahkan. Yang pertama, mandi setiap mau jima'. Artinya ketika seorang ya mengulangi jima', suami istri mengulangi jima', maka disunahkan bagi mereka mandi.
Ya, kalau enggak mandi rasanya susah, maka cukup dengan berwudu. Ya, cukup dengan berwudu. Sebagaimana dalam hadis Rafi' Nabi sallallahu alaihi wasallam tafa dzata laila ala nisa'i. Bosnya pada suatu malam Rasulullah mengelilingi semua istrinya. Artinya Rasulullah pada suatu malam itu ke rumah ini berhubungan dengan istrinya, ke rumah ini berhubungan dengan istrinya, rumah ini dalam satu malam. Ya. Yaqtasilu 'inda hadha wa 'inda hadha. Maka Rasulullah mandi ke rumah ini, mandi rumah. Artinya setelah Rasulullah berhubungan dengan istri ini, Rasulullah mandi. Kemudian berpindah lagi kepada istri ini, berhubungan mandi, berpindah lagi ke istri ini, berhubungan mandi. Itu Rasulullah. Jadi ini hukumnya sunnah. Jadi setiap seseorang mau mengulangi jima, maka hendaklah disunahkan bagi mereka mandi. Maka dikatakan qala fa qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala taj'al wahidan? Bagaimana kenapa ya Rasulullah, cukupkah kamu, bagaimana, apakah tidak cukup kamu jadikan satu kali mandi saja Rasulullah? Qala hadza azka wa atyab wa had. Maka Rasulullah mengatakan ini lebih suci, ini lebih bersih dan ini lebih baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmahnya ada. Ya, ketika seorang habis jima, ya ketika dia membasahi seluruh badannya, maka ini akan memulihkan sel-sel yang ada. Ya, dan menimbulkan semangat kembali, ya, untuk menimbulkan menimbulkan kekuatan yang sempurna untuk mengulangi jima ketika mereka mengulangi setiap jima mereka mandi, ya, dan menormalkan sel-sel yang ada. Baik. Kemudian yang kedua, al-ikhtisal mustahaddah li kulli salah. Ikhtisal, mandi bagi orang yang mustahaddah, wanita yang keluar darah istihadah. Istihadah tahu? Darah penyakit bagi wanita, bukan darah haid, tapi darah penyakit. Maka setiap mau salat, maka hendaklah dia mandi. Ini sunnah. Ya, darah istihadah namanya. Ya. Kemudian yang ketiga, mandi setelah pingsan. Ya, jadi kalau awak selesai pingsan, siuman dari pingsan, maka hendaklah kita mandi. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, saqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sangat merasakan berat, artinya sakit. Ya. Faqala asallan nas, maka Rasulullah mengatakan, apakah orang-orang telah salat? Faqalna la, maka kami mengatakan belum ya Rasulullah. Hum yantaziruka ya Rasulullah, mereka sedang menunggu kamu ya Rasulullah. Faqala dha'u li ma'an fil makhdab, maka Rasulullah mengatakan, tolong letakkan untukku air satu ember. Qala fa'alna, maka kami telah melakukannya. Faghtasala, maka Rasulullah mandi. Tsumma dhahaba liyanu'a, kemudian Rasulullah pergi dan dia berusaha untuk bangkit. Faghma, kemudian Rasulullah pingsan lagi. Ya, Rasulullah pingsan lagi. Ya. Faghma alaihi, tsumma afaqa, kemudian Rasulullah siuman kembali, sadar kembali. Faqala asalin nas, apakah manusia telah salat? Qulna la, hum yantadhiruka ya Rasulullah, belum ya Rasulullah, mereka menunggu kamu. Faqala dha'u li ma'an fil makhdab, letakkan air untukku di ember. Qulat fa'alna, maka Aisyah mengatakan kami telah melakukannya. Faghtasala, ya, kemudian Rasulullah mandi. Tsumma dhahaba, kemudian dia pergi bangkit. Ya, fa'aghma alaih, maka Rasulullah pingsan kembali. Ya, berulang-ulang Rasulullah lakukan sampai dia mandi pingsan. Ya. Asalan nas, apakah manusia salat? Belum. Haula, mereka menunggu kamu ya Rasulullah. Fadzakartu irsala ila Abi Bakr wa tamamal hadis. Kemudian Rasulullah mengutus Abu Bakar untuk mengimami salat. Jadi setiap siuman dari pingsan, maka dianjurkan bagi kita untuk mandi. Baik. Kemudian disunahkan mandi setelah menguburkan orang-orang musyrik. Ya, disunahkan mandi menguburkan orang-orang musyrik, ya. Kemudian disunahkan mandi pada 2 hari raya dan ketika di padang Arafah. Yaumul Arafah ini bagi jemaah haji. Ya, pada hari 2 hari raya dan pada hari raya Yaumul Arafah, maka disunahkan kita untuk mandi. Sebagaimana dalam hadis, sala rajulan radhiyallahu anhu an al-ghusl. Ya, berkata atau bertanya seorang
ya, tentang mandi. Qala ightasala kulla yaum in syi'ta. Mandilah, ightasil kulla yaum, mandilah kamu setiap hari kalau kamu mau. Faqala la al-ghusl alladhi huwa al-ghusl. Qala yaumul jum'ah wa yaumul arafah. Maka dia mengatakan mandi hari Jumat dan mandi pada hari yaumul arafah dan mandi pada hari yaumul aidain, yaitu 2 hari raya. Baik. Kemudian seterusnya mandi setelah memandikan mayat. Ya, jadi setelah kita memandikan mayat maka kita disunahkan juga untuk mandi. Ya, man ghassala maitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan mayat maka hendaklah dia mandi. Kemudian mandi untuk memakai pakaian ihram untuk umrah dan haji. Ya, jadi kalau kita ingin ihram, memakai pakaian ihram untuk haji dan umrah, maka disunahkan bagi kita untuk mandi. Kemudian juga mandi ketika memasuki kota Makkah. Ya, jadi ketika kita ingin masuk ke kota Makkah, maka disunahkan bagi kita untuk mandi. Wallahu taala bisawab. Nah, ada pertanyaan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana kalau dilakukan mandi junub tadi dibasah, dibuka kepangnya? Boleh. Boleh. Bagus. Artinya itu adalah kemudahan yang diberikan bagi wanita. Karena itu adalah masyaqqah, satu perbuatan yang sangat berat bagi wanita. Setiap mandi buka kepangan sebelum mandi ke petang kan berat tuh. Maka dimudahkan oleh Islam. Ya, ketika dia selepas junub tidak apa-apa bagi mereka untuk tidak melepas kepangan rambutnya. Masalah yang mandi dalam menguburkan mayat itu, apakah seluruh pelayat atau yang menguburkan aja? Yang menguburkan. Berarti yang ikut masuk ke dalam Yang masuk-masuk. Setelah kita berhubung badan, misalnya jam 10 Ustaz, apa kita mandi setelah itu atau menjelang sholat subuh? Baik. Kalau kita buku, artinya kalau kita bagus kita mandi setelah berhubungan itu lebih bagus. Atau kalau nggak mampu ya sebelum subuh aja. Nggak tentu kan? Nah. Sebab hadis ini ada hadis saya baca Ustaz, kalau seandainya kita dalam keadaan junub tidak mandi, malaikat tidak akan menampi kita, malaikat rahmat apa namanya Ustaz? Yang sudah dibaca dalam buku Ustaz. Kalau kita dalam keadaan junub, kita tidak didampingi oleh malaikat rahmat. Allah Taala. Ya, artinya di sini ini perkara mandi setelah junub itu perkara sunnah, tidak wajib. Hanya perkara mustahabbah dan anjurkan. Artinya kalaupun kita meninggal, artinya meninggal dalam keadaan bersih suci. Ya. Karena ada para sahabat yang dia mati dalam keadaan junub. Siapa namanya? Malaikat malaikat. Mandikan malaikat. Ghusil malaikat Hanzalah. Hanzalah ketika dia mau bernikah malam pertama, ya setelah malam pertama ada panggilan jihad, dia sempat mandi, langsung berangkat perang Uhud. Ya, langsung berangkat perang Uhud, tak sempat mandi itu. Ketika perang tu dia berperang sampai mati. Maka dicari para sahabat, ternyata ketika nampak si Hanzalah sudah basah, dikabarkan kepada Rasulullah, ya, maka ditanya, maka dikatakan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan dia telah dimandikan oleh malaikat. Ya, diteliti, dicari permasalahan, ternyata dia sebelum pergi dia menikah, ya, kemudian malam pertamanya datang jihad belum sempat mandi. Ya, adapun hadis tadi wallahu taala musawwab berapa? Mungkin hadis apa? Kita kan ada 2 malaikat, kecuali kita dalam keadaan jima sama dalam kamar mandi. Mungkin itu hadisnya. Dalam keadaan jima. Dan kita akan diawasi oleh 2 malaikat, kecuali dalam keadaan jima sama di dalam